Kadang, sebuah perpisahan tidak datang dengan pertengkaran besar. Tidak dengan air mata. Tidak juga dengan alasan yang jelas. Kadang, ia hanya datang dalam dua kata sederhana. See you later. Jeffrey selalu percaya bahwa cinta adalah sesuatu yang logis. Seperti pekerjaannya di agensi iklan, semua harus punya konsep, pola, dan alasan yang masuk akal. Sampai ia bertemu Uchi. Perkenalan mereka tidak dramatis. Tidak ada tatapan pertama yang membuat dunia melambat. Hanya sebuah sore biasa di kedai kopi kecil dekat kantornya. Uchi bekerja part-time di sana, menyajikan kopi dengan senyum ramah dan suara ceria yang selalu membuat pelanggan merasa pulang. Awalnya, mereka hanya dua orang asing yang sering berpapasan. Lalu menjadi dua orang yang saling menyapa. Perlahan berubah menjadi dua orang yang menunggu satu sama lain. Obrolan mereka sederhana. Tentang tugas kuliah Uchi yang menumpuk. Tentang ide-ide iklan Jeffrey yang sering ditolak klien. Tentang hujan yang tiba-tiba turun. Atau tentang rasa kopi yang terlalu pahit hari itu. Hal-hal kecil. Hal-hal biasa. Tapi justru dari hal kecil itulah Jeffrey merasa menemukan sesuatu yang besar. Bagi Jeffrey, Uchi berbeda. Ia tidak rumit. Tidak dibuat-buat. Tidak menuntut lebih dari yang bisa diberikan. Di dekat Uchi, dunia terasa lebih tenang, lebih ringan, lebih mudah dipahami. Dan tanpa sadar, kebiasaan sederhana itu berubah menjadi hubungan yang hangat. Mereka tidak pernah mendefinisikan apa yang mereka miliki. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada janji-janji besar. Hanya kebersamaan yang mengalir begitu saja. Seperti lagu yang diputar pelan di latar belakang hidup Jeffrey. Sampai suatu hari, lagu itu tiba-tiba berhenti. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kesalahan besar. Tidak ada masalah yang bisa ia jelaskan kepada siapapun. Uchi hanya mulai menjauh. Membalas pesan lebih singkat. Menolak bertemu dengan alasan sibuk. Lalu akhirnya mengucapkan kalimat perpisahan yang terasa terlalu ringan untuk maknanya. See you later, Jeff. Seolah semua yang mereka jalani bisa selesai begitu saja. Bagi Uchi, mungkin itu hanya jeda. Bagi Jeffrey, itu seperti pintu yang ditutup tanpa peringatan. Hari-hari setelahnya terasa aneh. Jeffrey tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap tertawa bersama teman-temannya. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi dari dalam, semuanya berbeda. Kedai kopi yang dulu hangat berubah menjadi tempat yang terlalu sunyi. Lagu-lagu yang biasa mereka dengarkan kini terdengar menyakitkan. Bahkan jalan pulang ke apartemennya terasa lebih panjang dari biasanya. Jeffrey terus bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang salah? Di bagian mana ia kurang? Di momen mana semuanya mulai berubah? Namun tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan. Yang ia tahu hanya satu. Ia merindukan Uchi. Merindukan cara Uchi tertawa menutup mulutnya sendiri. Merindukan cerita-cerita kecilnya yang tidak penting tapi selalu terdengar menarik. Merindukan perasaan tenang yang hanya muncul saat mereka duduk berdua tanpa perlu bicara banyak. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Tanpa ia sadari, Jeffrey mulai terbiasa. Ia belajar lagi menikmati hidupnya sendiri. Menghabiskan akhir pekan tanpa menunggu pesan. Minum kopi tanpa berharap melihat seseorang masuk dari pintu kaca kedai. Ia tidak benar-benar melupakan Uchi. Ia hanya belajar hidup berdampingan dengan kenangan tentangnya. Sampai suatu sore, setelah berbulan-bulan berlalu, sebuah pesan singkat muncul di ponselnya. Dari Uchi. Bukan pesan panjang. Hanya beberapa kalimat jujur yang akhirnya menjelaskan semuanya. Tentang bagaimana selama ini Uchi merasa tidak cukup baik untuk dunia Jeffrey. Tentang rasa takutnya menjadi beban. Tentang keyakinannya bahwa menjauh adalah cara paling aman agar tidak menyakiti lebih jauh. Ia pergi bukan karena tidak cinta. Ia pergi justru karena terlalu cinta. Di momen itu, Jeffrey mengerti satu hal. Kadang orang membuat keputusan bukan karena ingin, tapi karena merasa harus. Mereka bertemu lagi, bukan sebagai dua orang yang sama seperti dulu, melainkan dua versi baru dari diri mereka sendiri. Lebih dewasa, lebih jujur, lebih berani. Uchi datang dengan permintaan maaf yang tulus. Jeffrey datang dengan hati yang sudah sembuh. Dan di antara keheningan sore itu, keduanya akhirnya menyadari bahwa perasaan yang dulu belum benar-benar hilang. Kali ini, tidak ada janji berlebihan. Tidak ada ekspektasi sempurna. Hanya dua orang yang memilih untuk mencoba lagi,
lebih perlahan, lebih hati-hati. Karena mungkin, memang seperti itulah cinta bekerja. Tidak selalu tentang bertahan tanpa luka. Kadang tentang pergi sebentar, bertumbuh sendiri-sendiri, lalu kembali ketika sudah lebih siap. Jeffrey akhirnya mengerti bahwa kalimat "see you later" milik Uci memang bukan akhir cerita mereka. Hanya jeda panjang yang sempat ia salah artikan sebagai perpisahan. Beberapa kata memang bisa terdengar sederhana, tapi maknanya bisa berubah, tergantung siapa yang mendengarnya. Dan kali ini, ketika mereka berjalan berdampingan lagi di kedai kopi yang sama, Jeffrey tahu satu hal dengan pasti. Ada perpisahan yang memang perlu terjadi, agar dua orang bisa bertemu kembali dengan cara yang lebih tepat. Mungkin cinta tidak selalu lurus seperti garis rapi. Kadang ia berbelok, berhenti, bahkan sempat menghilang. Tapi jika memang ditakdirkan, ia selalu punya cara untuk menemukan jalan pulang dengan versi yang lebih tenang.